Shalom saudara, kita akan mulai ibadah online kita pagi hari ini. Namun sebelumnya dengarkan firman Tuhan dalam Mazmur 75 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami mentabiskan ibadah online kami pada hari ini. Biarlah sukacita Tuhan, hadirat Tuhan, kemenangan Tuhan berikan bagi kami hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang sama-sama siap menyembah dan memuji Tuhan bersama, katakan amin, haleluya. Always
Shalom saudara, kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu baik dalam hidup kita, amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Alkitab berkata dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28, marilah kepadaku wahai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan saya percaya kalau kita datang kepada Yesus, maka ada jaminan kelegaan yang Dia berikan bagi kita, ada jaminan ketenangan yang Dia berikan bagi kita. Karena itu saudaraku, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih lagi, kita mau berdoa bersama-sama, dan kita berdoa biarlah Roh Kudus Tuhan menjamah saudara dan saya, supaya berurapan Tuhan senantiasa memberikan kita pengertian untuk boleh mengerti firman Tuhan hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus, kami percaya firman-Mu bahwa di mana Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan, Engkau hadir, dan Engkau akan menarik semua orang datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa biarlah kami diurapi oleh Roh-Mu yang kudus, untuk kami boleh memahami, mengerti kebenaran-Mu yang akan kami dengar hari ini. Dan biarlah firman-Mu yang kami dengar boleh menguatkan kami, membuat kami semakin hari semakin percaya kepada Tuhan, semakin hari semakin mengenal Tuhan lebih baik lagi, dan membawa iman kami bertumbuh dewasa, untuk kami siap menjadi mempelai-mempelai-Mu Tuhan. Terima kasih hamba-Mu yang berbicara, Roh Kudus mengurapi, dan biarlah setiap apa yang hamba-Mu sampaikan, ini adalah perkataan ilahi yang menguatkan, menghibur, menasihati, menegur kami semuanya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus, berfirmanlah di tengah-tengah kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Saudara, tema kita minggu ini adalah bertahan dalam pencobaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah mendesain kita untuk kita menjadi orang-orang yang kalah. Tuhan sejak dari awal menciptakan saudara dan saya itu supaya kita menjadi orang yang berkuasa. Artinya kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Amin saudara. Bahkan lewat kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, kita dikatakan adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Jadi saudaraku, desain Allah dalam hidup saudara adalah bukan menjadi orang yang kalah, bukan menjadi pecundang, tetapi desain Allah bagi saudara dan saya supaya saudara menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang bertahan, orang-orang yang luar biasa, punya kuasa untuk melakukan hal-hal yang besar di muka bumi ini. Amin saudara. Nah karena itu saudara dikasihi Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12 sebagai ayat dasar kita, mendasari tema kita di hari ini. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tahu siapa itu Yakobus. Yakobus ini adalah saudara daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan saudaraku dikasih Tuhan, kita melihat tulisan Yakobus di sini, dia mengingatkan kita sebagai orang percaya bahwa kalau kita berada di dalam pencobaan, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir. Karena apa? Karena kita tahu bahwa ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita, saudaraku. Karena ada kehidupan yang dijanjikan oleh Allah kepada kita yang mengasihi Dia. Saudara, memang di dalam kehidupan ini masalah itu bisa terjadi lewat 3 hal. Yang pertama, atas seizin Tuhan. Kalau itu seizin Tuhan, saya percaya
pasti ujungnya kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Pasti di ujungnya kita akan melihat mujizat Tuhan. Kalau itu seizin daripada Tuhan sendiri. Tetapi ada juga saudara masalah yang kedua itu terjadi karena kesalahan kita sendiri. Sudah tahu kita nggak boleh makan makanan yang mengandung kolesterol tinggi karena kita punya penyakit kolesterol. Tapi kita dengan alasan berkata bahwa aku percaya Tuhan pasti sanggup menyembuhkan saya. Saudara sudah tahu kita punya penyakit yang tidak boleh berkompromi dengan makanan-makanan yang berlemak, lalu kita mencobai Tuhan dengan alasan kita beriman, saudara, maka sebenarnya kita sedang membawa diri kita pada masalah sendiri. Kita sudah tahu kita punya kelemahan di situ, tapi kita membawa diri kita di dalam kelemahan kita sendiri, dan itu sebabnya kita seringkali menghadapi masalah. Lalu nanti kalau sudah naik kolesterolnya, darah tingginya naik, saudara, asam uratnya naik, karena kita salah sendiri, lalu kita mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa engkau mengizinkan saya dalam masalah ini? Kenapa engkau memberikan saya penyakit? Saudara, introspeksi diri dulu, saudaraku. Karena saya percaya, kalau itu kesalahan dari kita, maka kita harus mengambil tindakan. Yang pertama, kita harus mengakui bahwa kita sudah melakukan kesalahan. Yang kedua, kita harus bertobat. Karena saya percaya, kalau kita bertobat dan kita tidak melakukan kesalahan itu lagi, maka ada yang namanya kesempatan kedua yang Tuhan berikan bagi kita untuk mau memulihkan keadaan kita. Baik itu sakit penyakit kita, baik itu ekonomi yang kita alami, keburukan dalam ekonomi karena kesalahan dalam berbisnis dan sebagainya, saudaraku. Dan saya percaya waktu kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan kita. Yang ketiga, saudara, masalah itu bisa terjadi karena iblis. Ya, iblis itu dikatakan Yohanes pasal 10 ayat 10, iblis datang, pencuri datang hanya untuk membunuh, membinasakan, saudaraku. Dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan datang untuk memberikan hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Saudaraku, iblis itu senang menghancurkan umat Tuhan. Iblis itu senang menghancurkan anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena memang iblis itu adalah perusak, dan bapa segala perusak, bapa segala pendusta itu adalah setan. Karena itu setan, dia berusaha untuk merusak tatanan-tatanan di dunia ini yang sudah diatur oleh Tuhan. Setan berusaha untuk merusak tubuh Kristus yang adalah saudara dan saya, bait Allah, supaya apa, saudaraku? Supaya kita tidak mendapat bagian di dalam kekekalan. Dia berusaha untuk menghancurkan gereja Tuhan, dia berusaha untuk menghancurkan anak-anak Tuhan, dia berusaha untuk menghancurkan apapun yang baik, yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kalau itu masalah datang karena iblis, maka kita bisa melakukan yang pertama adalah kita masuk di dalam peperangan. Kita berdoa, kita melawan dengan doa peperangan, kita hancurkan, kita patahkan setiap siasat-siasat iblis. Dan percayalah saudara, bahwa kuasa Allah itu lebih besar daripada kuasa setan. Amin. Dan iblis sudah ditaklukkan di bawah kaki saudara dan saya. Dan saya percaya kalau iblis masuk dalam hidup saudara, dia tidak akan punya kuasa, dia tidak akan bertahan lama. Karena apa? Roh yang ada dalam diri saudara lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Dan saya percaya masalah yang datangnya dari Tuhan itu akan memulihkan kita, akan membawa kita kepada kemuliaan dan mujizat Tuhan. Masalah yang datang karena masalah dari diri kita sendiri, kita harus mengakuinya dan kita harus bertobat. Masalah yang datang karena iblis, maka kita harus memerangi dia, melawannya, dan merebut kembali apa yang sudah dicuri oleh iblis. Nah saudara, kita kembali kepada tema kita hari ini, yaitu bertahan dalam pencobaan. Saudaraku, saya memberitahu kepada saudara dan kita semua bahwa pencobaan itu pasti akan kita alami dalam hidup ini. Tujuan pencobaan itu Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita baca dalam kitab Yakobus tadi, saudara, bahwa tujuan dari pencobaan itu diberikan kepada saudara dan saya untuk apa? Untuk menguji kita, menguji iman kita sebagai orang percaya. Apakah kita ini beriman, percaya kepada Tuhan? Sebab iman itu, saudara, perlu diuji. Amin. Iman itu bukan cuma sekedar kita percaya-percaya saja, tidak. Tapi iman itu akan bertumbuh sejalan dengan ujian-ujian yang Tuhan berikan dalam hidup kita.
Karena itu saudara, kalau kita ada dalam ujian, masa pencobaan yang Tuhan berikan bagi kita, bersyukur saudara, karena saya percaya itu adalah salah satu cara Tuhan menguji iman kita. Contoh yang paling sederhana saudara, kalau saudara tahu proses memurnikan emas, itu saudara, caranya cuma satu, untuk mengetahui emas itu murni atau tidak, maka dia harus diuji. Nah, cara pengujiannya saudara melalui api, saudara. Itu akan dipanaskan berapa derajat suhunya, saudara. Semakin panas api itu, maka semakin baik nanti pengujiannya. Dan juga hasil daripada emas itu akan kelihatan dari panasnya api yang dikeluarkan untuk memurnikan emas itu, saudaraku. Dan saya percaya iman kita juga harus dimurnikan. Harus dimurnikan dengan cara bagaimana? Diuji, saudaraku. Kita ingat dalam kehidupan para rasul, bahkan para nabi, saudaraku, ada banyak kehidupan mereka melalui ujian-ujian yang memang diizinkan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka bisa menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Kalau kita angkat contoh saja saudara, Abraham, sebelum Abraham menerima janji Tuhan, dikatakan sebagai bapak orang beriman, maka dia harus melalui ujian. Ujiannya memang saudara tidaklah mudah, cukup berat saudaraku, yaitu bagaimana dia dijanjikan untuk punya keturunan, tetapi saudara tahu kurang lebih 25 tahun lamanya dia menantikan masa untuk mendapatkan anak itu. Cukup lama penantiannya saudaraku, dan waktu dia sudah mendapatkan anak itu dengan penantian yang begitu lama, dia sudah mendapatkan anak ketika Ishak berusia kira-kira remaja, saudara, maka Tuhan meminta Ishak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ini adalah ujian iman juga yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Tapi kita melihat ujian demi ujian yang diberikan Tuhan kepada Abraham, Abraham bisa melaluinya bersama dengan Tuhan. Dan kita melihat dari ujian demi ujian yang dia bisa lalui, dia bertumbuh, dia meningkat. Kemudian Tuhan mempercayakan dia, dan Tuhan memberikan dia gelar Bapa dari segala orang beriman, saudara. Dan kita ini adalah keturunan Abraham, amin. Dan kita semua adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang diberikan kepada Abraham, kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Karena kita adalah orang-orang beriman, maka janji-janji Tuhan kepada Abraham juga menjadi bagian kita. Demikian dikatakan dalam kitab Galatia. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, kata Yakobus, sebab apabila ia sudah tahan uji, saudara ya, berarti ada masa ujian yang kita lalui dalam hidup kita ketika kita berada dalam masa pencobaan. Tetapi saudaraku, dikatakan begini, ia akan menerima mahkota ketika kita berhasil memasuki ujian yang Tuhan berikan pada kita. Maka di situ dikatakan kita menerima mahkota, dikatakan mahkota kehidupan. Iman kita di dalam dunia ini diuji, saudaraku. Dan nanti pada akhirnya ketika Yesus datang kedua kali, maka saudara yang akan mengalami masa penampian itu adalah orang-orang yang berhasil melalui masa-masa proses penampian itu. Mereka akan melalui proses yang namanya pernikahan bersama mempelai Kristus. Dan orang-orang inilah yang layak untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Kenapa saudaraku? Karena mereka adalah orang-orang yang telah tahan di dalam ujian. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan saya bagikan kepada saudara. Bagaimana kita bisa bertahan di dalam pencobaan. Bagaimana saudara dan saya bisa bertahan di dalam pencobaan. Ada 3 kunci yang akan saya bagikan kepada saudara dan saya. Yang pertama, untuk kita bisa bertahan di dalam pencobaan, maka kita harus melakukan yang pertama, kita harus melihat dan percaya kepada janji Tuhan. Yang pertama, untuk kita bisa bertahan di dalam masa-masa pencobaan, kita harus melihat dan percaya kepada janji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab berisi banyak sekali, saudara, tentang janji-janji Tuhan yang berguna dalam menghadapi kesukaran ini. Ya,
Janji Tuhan itu kalau mau lihat di dalam Alkitab itu seabrek-abrek, saudara. Sangat-sangat banyak. Ya, janji Tuhan tentang kuat, jangan khawatir. Janji Tuhan tentang Tuhan menyertai. Janji Tuhan bahwa Tuhan akan memelihara. Itu sangat banyak sekali, saudara. Dan saya percaya firman Tuhan itu iya dan amin. Ketika Tuhan berjanji, Dia tidak akan pernah ingkar janji. Sebab Allah kita adalah Allah yang setia, dan Allah itu terikat dengan janjinya, saudara. Waktu Dia berfirman, Alkitab berkata bahwa firman yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi firman itu akan mengerjakan apa yang telah diucapkannya. Amin, saudara. Mazmur 23, kita tahu di sana ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini janji Tuhan bagi kita, saudara. Waktu kita berada dalam lembah kekelaman, waktu kita di dalam keadaan menghadapi masalah keuangan, masalah ekonomi, saudaraku, Alkitab berkata bahwa Tuhan itu adalah gembala kita. Dan dikatakan kita tidak akan kekurangan. Waktu kita percaya kepada janji Tuhan, maka kita akan melihat penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Janji Tuhan itu, saudara, sangat-sangat luar biasa dalam hidup kita. Ketika Dia berfirman, maka firman-Nya itu terjadi dalam hidup saudara. Kita melihat, saudaraku, ketika Allah menciptakan isi dunia ini, Allah cuma berfirman, jadilah, 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 maka semuanya jadi. Dan saudara lihat, di dalam perkataan Allah itu ada kuasa. Demikian kita, waktu kita percaya firman Allah, maka firman itu berkuasa dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, jangan kamu takut. Ya, kita nggak perlu takut, saudara, karena itu janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai kita. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan bahwa Allah tidak pernah memberikan pencobaan itu melebihi kekuatan kita. Pada waktu saudara dan saya dicobai, maka saudara dan saya diberikan pencobaan itu berdasarkan kapasitas yang kita miliki. Karena Dia Bapa yang baik, Dia tidak pernah memberikan pencobaan melebihi kemampuan kita. Dia tahu kemampuan saudara dan saya. Amin, saudara. Karena itu, waktu saudara dicobai, saudara pasti engkau akan mampu. Sebab Alkitab berkata begini, pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Amin, saudara. Bukan luar biasa. Pencobaan yang saudara alami hari-hari ini, saudara, bukanlah pencobaan yang luar biasa. Itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Amin. COVID-19, saudara, ini adalah pencobaan biasa. Tidak akan pernah melebihi kemampuan kita. Dan saya percaya kita akan keluar dari setiap persoalan, dari persoalan setiap masalah, dari setiap pencobaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Kita akan keluar dari sana dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Sebab Dia tidak pernah memberikan pencobaan melebihi daripada kemampuan kita. Ada banyak janji Tuhan, saudara. Janji Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 yang sering kita dengar, bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini janji Tuhan, saudara. Tidak mungkin ada peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, baik itu yang baik, baik itu yang buruk, semua terjadi atas seizin Tuhan. Dan kalau semua terjadi atas seizin Tuhan, percayalah, pasti ada mujizat. Amin. Pasti ada kuasa yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, sehingga saudara bisa mampu untuk melewati setiap masa-masa yang sukar dalam hidup kita. Saudara, kita harus melihat dan percaya kepada janji Allah. Jangan melihat masalah yang kita hadapi, tapi lihat Tuhan yang besar dalam hidup kita. Saya percaya waktu saudara melihat Tuhan, maka masalah itu tidak akan pernah kita lihat dalam hidup kita. Masalah itu tidak akan pernah besar dalam hidup kita kalau kita mau melihat Tuhan senantiasa. Tapi kalau kita melihat masalah, mungkin masalahnya kecil, karena kita fokus pada masalah kita, maka saudaraku, Tuhan yang besar itu tidak akan kelihatan.
Tapi kalau kita fokus pada Tuhan, maka masalah yang besar sekalipun tidak akan pernah menghalangi kita untuk kita bisa melihat Tuhan. Amin, saudara. Karena itu saudara, kita percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Karena janji Allah itu saudara pasti tergenapi dalam hidup saudara. Karena itu saudara, rajinlah, tekunlah untuk kita selalu membaca Alkitab. Amin. Bagaimana saudara bisa mengaminkan janji Tuhan kalau saudara nggak pernah baca Alkitab? Saudara nggak pernah baca firman Tuhan. Bagaimana saudara bisa mengklaim janji-janji Allah? Nggak bisa. Bagaimana saudara bisa tahu apa yang tertulis di dalam firman Allah tentang saudara, tentang janji Allah kepada saudara, kalau saudara nggak pernah baca Alkitab? Karena itu usahakan diri saudara setiap hari baca Alkitab. Amin. Ya, setiap hari minim satu hari satu ayat, boleh lebih, mau satu pasal kan, 2 pasal, tapi saya sarankan saudara satu hari satu ayat saja. Boleh lebih, tapi kurang jangan. Karena kalau kurang dari satu ayat, itu berarti saudara nggak baca Alkitab, saudara. Ya, baca satu hari satu ayat nggak apa-apa. Nanti ditingkatkan lagi 2 ayat, 3 ayat, meningkat menjadi setengah pasal, meningkat menjadi 1 pasal, dan seterusnya. Karena kalau kita baca firman, maka firman itu nanti yang akan menjadi rema dalam hidup kita. Dan rema itulah yang akan memberikan kita kekuatan waktu kita menghadapi penyakit dalam hidup kita. Kita ingat janji firman Tuhan, bahwa oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Kita bisa berkata, ya Tuhan, aku percaya, aku sudah disembuhkan oleh karena bilur-bilurmu. Aku sudah disembuhkan oleh karena kuasamu. Kalau kita nggak pernah membaca Alkitab, bagaimana kita bisa tahu? Saudara, jangan sampai iblis lebih tahu firman Tuhan daripada saudara. Ingat waktu Yesus dicobai di padang gurun dalam Matius pasal yang keempat. Setiap kali Yesus dicobai, apa yang diucapkan oleh iblis? Firman, saudara, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Lah, iblis aja tahu Alkitab, tahu firman Tuhan, letaknya di mana, bunyinya bagaimana. Lah saudara sudah berapa tahun menjadi orang Kristen, sudah berapa lama saudara mengikut Tuhan, apa ayat yang saudara baca, apa ayat yang saudara hafal? Nggak bisa. Saudara harus baca ayat, saudara harus baca firman Tuhan, saudara harus menghafal firman Tuhan, dan yang paling penting adalah saudara melakukan firman itu. Karena waktu firman saudara lakukan, firman yang saudara lakukan itulah yang mendatangkan mujizat dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yang kedua, saudaraku, bagaimana kita bisa bertahan dalam pencobaan? Yang pertama tadi, saudara, kita harus melihat dan percaya kepada janji Tuhan. Yang kedua adalah, saudara, kita harus memandang pada mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengarahkan pandangan kita pada kekekalan surga. Dan saya percaya, waktu kita memandang kepada Tuhan, maka kita akan melihat segala sesuatu dalam dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan yang begitu besar. Roma pasal 8, saudara, ayat yang ke-18 saya bacakan kepada kita semua. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat, saudara, dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, Paulus katakan bahwa penderitaan zaman sekarang ini yang kita alami tidak akan sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan kepada saudara dan saya. Itu sebabnya saudaraku dikasih Tuhan, waktu saudara menghadapi masalah di dalam dunia ini, saudara menghadapi pencobaan dalam dunia ini, saudara menghadapi pergumulan dalam dunia ini, saudara nggak usah takut. Sebab apa? Penderitaan yang kita alami di dunia ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti pada kehidupan yang kekal. Memang saudara, di mana-mana anak Tuhan selalu mengalami aniaya. Biasanya kalau orang memancing ikan besar, umpannya pakai umpan ikan kecil, saudara. Ya, orang-orang minoritas kadang-kadang menjadi sasaran untuk disalah mengerti, bahkan selalu disalah-salahkan, saudara. Tapi saudara, saya percaya kekristenan itu tidak akan pernah berhenti. Amin. Kekristenan itu semakin dihambat, semakin merambat.
semakin dicegal, semakin melesit, saudaraku. Ya, sejak dari zaman Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang untuk mau menggagalkan berita tentang keselamatan ini, berita tentang kabar baik ini, tentang Injil ini. Mereka yang para rasul dianiaya, dibunuh, saudaraku, ya, karena mereka memberitakan Injil. Tetapi kita melihat Injil ini tetap terus berjalan, Injil ini tetap terus berkembang, Injil ini tetap terus disiarkan di mana-mana. Dan saudaraku, dikasih Tuhan, walaupun banyak penderitaan yang kita lalui karena kita percaya kepada Tuhan, kita nggak perlu takut. Ingat tadi di awal khotbah saya katakan, kalau masalah terjadi atas seizin Tuhan, kalau pencobaan terjadi atas seizin Tuhan, kalau pergumulan terjadi atas seizin Tuhan, kalau kita dianiaya, dikucilkan, dicemooh, dicaci maki, disalahkan orang atas seizin Tuhan karena kita melakukan kebenaran, gak usah takut, saudara. Ada upah yang Tuhan janjikan bagi saudara dan saya, bahkan kemuliaan itu sedang menanti saudara dan saya. Kitab 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan, dikatakan demikian, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, kembali lagi Paulus berkata bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Jadi penderitaan, persoalan, pencobaan yang terjadi dalam hidup saudara, itu adalah hal-hal yang sepele, saudara, dibandingkan nanti kemuliaan yang Tuhan sediakan. Karena itu bagaimana saudara bisa bertahan di dalam pencobaan? Yang kedua adalah kita harus memandang pada mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Janji kemuliaan dialami bagi kita waktu kita mau bertahan di dalam pencobaan. Saudara, jangan pernah jual Yesus karena saudara mau merasa tenang. Jangan saudara menjual Yesus karena saudara mau merasa aman. Tapi tetap percaya Yesus di tengah-tengah tekanan sekalipun, ketika saudara diancam sekalipun, tetap percaya kepada Yesus. Waktu saudara ditekan, waktu saudara dianiaya karena kebenaran, gak usah takut. Kemuliaan akan kita terima nanti. Sekalipun kita harus kehilangan nyawa kita. Waktu kita kehilangan nyawa, Alkitab bilang begini, barang siapa yang takut kehilangan nyawanya, dia akan tidak mendapatkannya. Tetapi barang siapa yang tidak takut kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkannya kembali. Jadi kalau saudara mengikut Tuhan, gak usah takut, saudara. Kita percaya sekalipun kita menghadapi lembah air mata, lembah kekelaman, ke lembah bayang-bayang maut, kita percaya bahwa Tuhan ada di sana memberikan kita kekuatan. Dan saya percaya mahkota kehidupan Tuhan janjikan bagi saudara dan saya. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, bagaimana kita bisa bertahan di dalam pencobaan? Yang ketiga adalah kita harus mengasihi Tuhan. Yang pertama tadi, bagaimana kita bisa bertahan dalam pencobaan? Yang pertama adalah kita harus melihat dan percaya kepada janji Tuhan. Yang kedua adalah kita harus memandang pada mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita harus mengasihi Tuhan. Saudara, dalam kitab Yakobus tadi di situ dikatakan, Yakobus tidak mengatakan mentaati atau melayani Tuhan, tetapi mengasihi Tuhan. Jadi saudara, orang yang bertahan dalam ujian itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Saudara bisa melayani Tuhan tanpa mengasihi, bisa. Saudara bisa memberi tanpa mengasihi, bisa. Tapi saudara tidak bisa mengasihi Tuhan tanpa saudara memberi. Saudara tidak bisa mengasihi Tuhan tanpa saudara melayani. Sebab wujud kita mengasihi, maka kita akan melakukan saudara aktivitas, maka ada tindakan-tindakan nyata yang kita kerjakan. Amin. Yohanes berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Perintah Tuhan di dalam Alkitab itu semua harus kita lakukan, saudara. Perintah untuk mengasihi, perintah untuk melayani, perintah macam-macam. Dan semua itu harus dilakukan berdasarkan kasih. Sebab saudara kalau melakukan segala sesuatu tanpa kasih, maka sia-sia. Setiap tindakan, perbuatan yang dilakukan tanpa kasih,
akan menghasilkan keegoisan, akan menghasilkan kerusuhan, akan menghasilkan pertikaian. Kenapa? Bukan kasih, karena kepentingan. Tapi kalau kita melakukan segala sesuatu karena kita mengasihi Tuhan, saya percaya orang yang melakukan karena kasih, dia akan melihat buah-buah dalam kehidupannya akan baik. Amin, saudara. Karena itu, saudara, kita harus mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan 100%. Mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. Alkitab berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Amin. Dengan segenap, saudara. Nggak bisa 50-50, nggak bisa. Harus 100%. Memang itu ada proses, saudara. Dan proses itu harus kita lalui. Tapi kita harus meningkat, harus bertumbuh di dalam kasih kepada Tuhan. Saudara, Yakobus berkata bahwa dia mengatakan bahwa orang-orang yang akan bertahan di dalam ujian dan menerima mahkota adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Saya mau tanya, seberapa besar saudara mengasihi Tuhan? Itu dibuktikan lewat kehidupan kita sehari-hari. Kasih yang nyata, kasih yang sejati, itu selalu dibuktikan, dimanifestasikan dalam tindakan, saudara. Kalau kasih yang tidak dimanifestasikan lewat tindakan dan sikap atau perbuatan, maka itu bukanlah kasih yang sejati. Yesus mengasihi kita, dan kasih Allah itu adalah kasih yang sejati. Dan dia buktikan lewat tindakannya. Apa tindakan Yesus? Dia meninggalkan tahtanya di surga, datang ke dunia ini menjadi manusia, mengambil rupa sebagai hamba, mati di atas kayu salib. Dan itu adalah wujud tindakan kasih yang sejati. Nah, karena itu saudara, mari kita mau memelihara kasih kita kepada Tuhan. Amin. Caranya bagaimana? Dengan cara kita selalu bersekutu dengan Dia. Bangun hubungan saudara dengan Tuhan. Amin. Ya, harus makan sate. Sate itu saat teduh, saudara. Ya, harus punya waktu untuk saat teduh berdoa. Gak perlu waktu yang panjang. Yang penting adalah kualitas kita di dalam berdoa, kualitas kita di dalam kita menyembah Tuhan. Itu yang paling penting. Apa gunanya saudara berdoa, menyembah 2 jam, 3 jam, tapi saudara pikiranmu kemana-mana, pikiranmu tidak fokus, engkau tidak merasakan Tuhan hadir. Tapi mending saudara mungkin berdoa cuma setengah jam, tapi saudara benar-benar menikmati, ada quality time di situ. Saudara benar-benar menikmati persekutuan dengan Tuhan. Saudara menikmati kehadiran Tuhan. Saudara bisa berkasih-kasihan dengan Tuhan. Amin. Karena itu saudara harus menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita memelihara kasih kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah, saudara, kita tidak mencintai uang atau tidak mencintai dunia ini. Sebab, saudaraku, Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburu loh. Allah kita adalah Allah yang cemburu, pencemburu. Ya, manusia aja pencemburu, saudara. Nggak mau diduakan, betul? Tuhan juga sama, dia nggak mau diduakan. Dia harus menjadi yang nomor 1 di dalam hidup saudara dan saya. Karena itu Matius pasal 6 ayat 24 dikatakan firman Tuhan demikian, saudaraku. Ya, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, ingat, Tuhan tidak pernah membandingkan dirinya dengan apapun. Tapi Tuhan membandingkan dirinya dengan Mammon, dengan uang, saudara. Kenapa? Karena memang uang itu sangat berbahaya, saudara. Kalau uang menjadi budak saudara, bagus. Saudara akan aman dalam hidup ini. Tapi kalau uang menjadi tuan saudara, maka hidup kita akan rusak. Ya, kita tidak salah kalau kita punya uang. Kita tidak salah kalau kita bisa diberkati Tuhan dalam keuangan yang baik, tidak. Tetapi yang salah adalah kalau kita mencintai uang. Sebab cinta akan uang itu adalah akar dari segala kejahatan.
Saudara, orang bisa bunuh siapa saja karena uang. Orang bisa bunuh keluarga sendiri, orang tua sendiri karena uang. Orang bisa mengkhianati sahabatnya, orang tuanya, anak bisa mengkhianati orang tua, orang tua bisa menyangkal anak dan sebaliknya karena uang. Uang itu, saudara, sangat-sangat jahat dalam hidup kita. Karena itu, jangan jadikan uang tuan dalam hidupmu, jadikan uang itu hamba dalam hidup saudara. Amin. Kita yang harus berkuasa atas uang. Karena itu, saudara, yang kedua, untuk kita bisa tetap mengasihi Tuhan, kita harus mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Tidak mencintai uang, tidak mencintai dunia ini. Yohanes 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Kalau saudara mengasihi dunia ini, otomatis saudara gak akan punya kasih kepada Tuhan. Karena itu saudara harus pilih mau mengasihi siapa. Mau mengasihi dunia ini, mau mengasihi uang, mamon, atau saudara mau mengasihi Tuhan. Saya percaya kalau saudara mengasihi Tuhan, engkau akan mendapatkan keuangan yang sehat, keuangan yang baik. Amin. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saya percaya engkau akan bisa mengalahkan dunia ini. Tapi kalau saudara tidak mengasihi Tuhan, saudara tidak akan bisa melihat hidupmu menang menghadapi setiap persoalan. Yang ketiga, bagaimana saudaraku kita bisa memelihara kasih kita kepada Tuhan? Yang ketiga adalah dengan kita merenungkan cinta Tuhan yang Ia tunjukkan melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Amin, saudara. Bagaimana kita bisa merenungkan kasih Tuhan? Renungkan kebaikannya, pengorbanannya di atas kayu salib. Bahwa Dia mau mati bagi dosa-dosa saudara dan saya. Dia mau mengalami penderitaan bagi saudara dan saya. Lewat penderitaannya kita menerima kemuliaan. Lewat kematiannya kita menerima kehidupan. Itu yang kita renungkan. Renungkan cinta Tuhan. Dia mau mati buat saya dan saudara. Kalau Dia mau mati buat saudara dan saya, apa sih yang Dia gak kerjakan buat saudara? Apa sih yang Dia gak berikan bagi saudara? Nyawanya Dia berikan. Masakan tentang keuangan Dia gak berikan? Masakan tentang kesehatan Dia gak berikan? Pasti saudara diberikan. Yang penting adalah kita mau mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Karena itu, saudara, dikala kita bahagia, maka Tuhan itu tertawa dan berkata, I love you. Dikala kita sakit, Tuhan tersenyum, saudara, dan berkata, I care about you. Dan dikala kita susah, Tuhan memeluk kita dan berkata, I am with you. Saudara, dikala kita jatuh dan menjauh dari Tuhan, maka Tuhan menangis dan berkata, will always love you, care about you, and be with you. Saudaraku, begitu besar cintanya kepada saudara dan saya. Cinta tak bersyarat. Bertahanlah saudara dalam pencobaan. Apapun yang Dia kerjakan oleh saudara tidak pernah mendatangkan ketidakbaikan, selalu mendatangkan kebaikan. Karena itu bertahan di dalam pencobaan saudara. Karena Allah begitu besar mencintai saudara, kasih-Nya begitu luar biasa. Cinta tak bersyarat itu diberikan bagi saudara. Karena itu bertahanlah dalam pencobaan, tetaplah bersyukur selalu, karena Dia adalah Tuhan yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tangannya selalu menolong saudara dan saya. Matanya selalu tertuju kepada saudara dan saya. Dan Dia selalu menjaga saudara dan saya. Saya tutup dengan satu kisah yang ada di suku Indian, saudara. Ada satu suku tertentu di Indian, saudara. Mereka punya satu kebiasaan. Ketika anak itu sudah akil balik atau sudah remaja, namanya mereka harus diuji kedewasaannya. Nah, cara pengujian anak untuk dewasa, mereka yang anak-anak sudah menyatakan diri
sudah mulai dewasa, itu dibawa ke hutan oleh ayahnya, oleh bapaknya, saudara, dibawa ke hutan pada waktu menjelang malam. Dan di hutan di situ, saudara, anak itu dibiarkan di tengah-tengah hutan yang gelap gulita pada malam hari. Ya, lalu papanya meletakkan anak itu di tengah hutan, kemudian bapaknya pergi meninggalkan anak itu. Tapi saya mau beritahu kepada saudara bahwa sesungguhnya ayah atau bapak dari anak itu tidak pernah jauh daripada anak itu. Waktu anak itu ditinggalkan di situ, sebenarnya papanya itu tidak meninggalkan dia dan pulang ke rumah, tapi papanya ada di sekitar anak itu berada. Apa yang dilakukan oleh bapaknya? Bapaknya sepanjang malam tidak tidur, saudara. Dia menjaga anaknya dari serangan-serangan binatang buas dengan panahnya, saudara. Jadi waktu anak itu di tengah hutan, dia tidak sendiri. Anak itu dijaga oleh papanya. Papanya itu berjaga-jaga untuk mengantisipasi, siap untuk mengusir, siap untuk menghalau, siap untuk menghalangi setiap binatang buas yang mau menerkam anaknya. Memang anaknya nggak tahu kalau di sekitar situ ada papanya yang menemani dia. Tetapi saudara, tanpa disadari oleh anak ini, ada sepasang mata yang begitu bertanggung jawab, yang begitu mengasihi anak itu dan tidak meninggalkan anak itu. Ya, dan waktu pagi menjelang, maka anak itu kembali dihampiri oleh bapaknya, dan kemudian anak ini dibawa pulang. Dan waktu anak ini dibawa pulang, diadakanlah pesta di kampung dan dinyatakan bahwa anak tersebut sudah layak menjadi anak yang dewasa karena sudah punya keberanian, punya nyali yang begitu rupa. Saudara, sama saudara dan saya, waktu saudara dalam pencobaan, waktu saudara berada di dalam ujian, ingat bahwa saudara tidak sendiri. Ada Tuhan sebenarnya. Tuhan ada di sekeliling kita. Dia menjaga saudara dan saya dari setiap terkaman-terkaman setan, dari setiap serangan-serangan musuh yang akan menghancurkan saudara dan saya. Dia menolong saudara di sana. Dia siap untuk menghalau, menghardik setiap serangan-serangan musuh yang akan menghancurkan saudara, panah-panah musuh yang akan menghancurkan saudara. Dia siap untuk menghalaunya. Karena itu kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir. Karena itu bertahanlah di dalam pencobaan. Sebab saya percaya orang yang bertahan, mereka yang akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupannya. Amin, saudara. Jadi ada 3 poin yang kita sudah dengarkan hari ini. Bagaimana kita bisa bertahan di dalam pencobaan? Yang pertama adalah kita harus melihat dan percaya kepada janji Tuhan. Yang kedua, kita harus memandang kepada mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita harus mengasihi Tuhan. Dan saya percaya 3 kunci ini, waktu saudara lakukan dalam hidup saudara dan saya, kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan dinyatakan lewat hidup saudara, walaupun kita ada di dalam pencobaan, walaupun kita ada dalam masalah, walaupun kita ada dalam pergumulan yang berat, Tuhan ada bersama dengan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama, saudara. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang menguatkan kami, menegur kami, menyadarkan kami bahwa kami harus senantiasa memandang kepadamu, Tuhan. Kami mau melihat dan percaya kepada janji-Mu, bahwa janji-Mu tidak pernah tidak digenapi, bahwa Engkau berfirman dan pasti terjadi dalam hidup kami. Ampuni kami kalau selama ini kami selalu melihat masalah kami, Tuhan. Bahkan kami selalu meragukan janji-janji-Mu. Kami tidak pernah membaca firman-Mu. Kami jarang membaca dan tidak melakukannya. Tapi hari ini, supaya kami bisa bertahan di dalam pencobaan, biarlah kami mau percaya janji-Mu, dan kami mau membaca firman-Mu setiap waktu, setiap saat. Dan Tuhan, biarlah kami juga selalu memandang mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan bagi kami. Bahwa pencobaan yang kami alami dalam dunia ini adalah pencobaan yang biasa, tidak akan pernah melebihi daripada kekuatan kami. Bahkan penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kami dalam dunia ini, kami
tahu tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan kami terima nanti pada kehidupan yang mendatang Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena itu kami berdoa, jadikan kami adalah orang-orang yang selalu mengasihi Tuhan dalam segala sesuatu. Kami mau mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Kami mau menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Jadikan kami orang-orang yang selalu mengasihi Engkau Tuhan, selalu mencintai Engkau dengan segala kehidupan kami, bukan dengan kata-kata saja, tapi juga dengan tindakan perbuatan kami. Kami mau menyatakan bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu berdoa hari ini buat seluruh jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang Tuhan susah Tuhan hiburkan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa walaupun kami saat ini masih belum bisa beribadah di tempat ibadah, kami masih melakukan ibadah secara online, tapi kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam roh kami dipersatukan, di dalam roh kami dikuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat keamanan kota kami, pulihkan keadaan kota ini Tuhan. Segala penderita-penderita yang positif kena corona di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan sembuhkan mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat tim medis, aparat keamanan semua, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, sukacita bagi mereka untuk boleh bertugas, menerima semua tanggung jawab yang diberikan, yang diembannya. Dan biarlah Tuhan memberkati mereka, keluarga mereka juga. Tuhan juga memberkati dan memberikan penghiburan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Materaikan firman-Mu hari ini. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi aku percaya Engkau tidak pernah berhenti berbicara. Engkau akan selalu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin saudara. Sebelum kita akhiri ibadah kita, saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara bahwa minggu depan kita akan ibadah tetap online, dan ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus, saudara ya. Jadi kalau saudara tidak punya hosti dan saudara tidak punya anggur, saudara bisa nanti siapkan pengganti hosti, roti atau biskuit, saudara potong kecil-kecil secukupnya untuk mengganti hosti saudara. Lalu nanti kalau saudara nggak punya anggur, saudara bisa ganti dengan Fanta atau sirup, saudara ya, untuk mengganti anggurnya. Ya, tapi kalau saudara punya hosti, punya anggur, nggak apa-apa, itu juga jauh lebih bisa digunakan ya. Dan nanti minggu depan saya akan pimpin perjamuan kudus secara online. Saudara siapkan di rumah, siapkan hati saudara. Haleluya, amin saudara ya. Kita dengarkan satu pujian dan kemudian kita akan mengakhiri doa kita bersama-sama. Saudara-saudaraku, pengumuman Kingdom Worship Family Church, karena kondisi kota kita masih dalam memutus mata rantai COVID-19, maka ibadah tetap dilakukan secara live streaming ya, di YouTube channel Kingdom Worship Family Church, hingga ada instruksi dari Wali Kota Jayapura selanjutnya. Bagi Anda yang belum memiliki tempat ibadah yang tetap dan rindu melayani, Anda bisa hadir pada ibadah kami di GBI Kingdom Worship Family Church yang bertempat di Black on Box atau BOB Cafe, tepatnya di Jalan Raya Abepura nomor 18. Untuk saat ini masih ibadah live streaming atau bisa diakses dengan nomor telepon di bawah ini. Gembala dan seluruh pelayan Tuhan GBI Kingdom Worship Family Church mengucapkan selamat berulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan dan berkat-Nya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kepada jemaat yang telah mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan, kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Tuhan yang membalas setiap taburan benih yang diberikan. Kami juga mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikuti Facebook, Instagram, dan YouTube Kingdom Worship Family Church untuk mendapatkan informasi dan pelayanan media kami. Selamat berhari Minggu, tetap di rumah, semangat, dan Tuhan Yesus memberkati.
Kita berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya percaya apapun setiap persoalan kita, Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Karena itu tetap kuat di dalam Tuhan, di tengah persoalan, di tengah badai sekalipun, Tuhan ada bersama-sama dengan kita, menolong, menopang saudara dan saya. Amin. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia Tak tinggalkanmu. kami percaya Kau Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Dia tak pernah tinggalkan dan takkan pernah tinggalkan. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Percayalah, Dia tak tinggal kamu. Kita berdoa bersama-sama
di dalam nama Yesus. Angkat kedua tangan saudara, terima berkat daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia di dalam imanmu. Lakukanlah semua kebenaran Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Jangan pernah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, maka engkau akan melihat perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Karena itu kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu ada tinggal menyertai keluargamu, menyertai usahamu, menyertai pendidikanmu, menyertai studimu, menyertai segala sesuatu yang kau kerjakan. Mulai hari ini sampai Maranatha, hingga Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, penuh kehormatan kejayaannya sampai selama-lamanya. Saudara dan saya yang sudah diberkati Tuhan Yesus, bersama kita katakan amin. Selamat berhari Minggu, sampai berjumpa minggu depan di YouTube channel Kingdom Worship Family Church. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.